Kepas lagi. Kepas mau ngomong Juma lagi, Kepas. Kepas, coba Uni tanya lah. Kepas. Coba aku dari hati ke hati lah. Kepas, ku tanya lah dulu, Kepas. Percaya kau Tuhan itu terkutuknya? Coba aku tanya-tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entar dulu ya Bang ya. Assalamualaikum Munirifa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bang ya. Kepas, ku tanya dulu. Menurutmu Paulus mengatakan Yesus terkutuk, kau percayanya itu? Ya kan Kepas. kalau mati di tiang salib kan memang terkutuk lah. Berarti memang terkutuknya Tuhanmu itu? Ya mau tak mau kan makanya di Filipi 2:5-11 Mau tak dia mau. mau merendahkan Maksudnya enggak. dirinya. Betul, terkutuknya dia. Betul-betul terkutuk Tuhanmu. Di depan manusia dia terkutuk, tapi dia kan ilahi Elohim. Aslinya? Yahweh. Di depan manusia Aslinya pula. kan dia Tuhan. Terkutuk nggak dia? Dia terkutuk tapi di depan Ya manusia, udah. tapi kan Enggak, dia tapi Allah. Kau percaya kok Bang Tuhan itu terkutuk Bang? Ya siapa bilang mulia mati di tiang salib? Iya tahu Gantung. aku. Jadi percaya kau Tuhan kau terkutuk itu? Kau tahu nggak dalam kitab Imamat barang siapa yang mengutuk Tuhan itu hukumannya mati? Kenapa Paulus kok kayak mana kalian ini kok percaya kalian Tuhan? Konotasinya. Kita bukan dia. mengutuk, tapi iya ngantuk lah di jam 1 biasa itu. Enggak, jadi tunggu dulu. Kan Paulus bilang Tuhan kau terkutuk Bang. Berarti kau betul-betul percaya kau menyembah kepada Tuhan yang terkutuk. Mak ngeri kali kau Bang. Jadi Apa lagi? terkutuklah orang yang mengutuk kan gitu. Mana ada dalilnya terkutuk orang yang mengutuk itu? Ada aja kau ganti-ganti Ya, ayatnya. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu ayatnya. Oh kau berani-beraninya kau Kepas. Kalau kalian Uniripa, bahaya orang ini. Ayatnya pun dirubah sama dia. Tunggu dulu. Kalau dia mengutuk Yesus itu, berarti dia mengutuk Tuhan. Berarti Paulus mengutuk Tuhan. Waduh. Kan dibilang masih terkutuk. Siapa yang mengutuk? Kan gitu. Siapa yang mengutuk? Yang mengutuk siapa? Orang-orang Parisi dan Saduki. Mana? Kau fitnah pula orang Saduki yang kau fitnah. Parah kali nih. Mana itu? Mana? Parah kali nih. Iya kan. Kau baca kau baca Kan ya. kan Kau baca mereka di yang Imamat pasal menyalibkan kau baca nih. Yesus. Imamat pasal 24:16 ya. Kalian itu kan pengutuk Tuhan. Kalian memang harus mati loh. Siapa saja yang mengutuk Tuhan harus dilempari dengan batu sampai mati oleh seluruh jemaat. Waduh. Imamat 24:16 coy. Waduh, kepas. Dihukum mati loh kalian karena ngutuk Tuhan loh. Astagfirullahaladzim. Oh ya, kepas satu lagi lah pertanyaanku. Yesus sayang nggak sama mamanya menurutmu Bang? Sayang lah. Kenapa nggak dibawanya mamanya ke surga Bang? Kan Bunda Maria kan dari surga, mana di bumi lagi dia. Siapa yang bilang Bunda Maria di surga? Dari mana kau tahu? Kan dia wanita orang yang sangat beruntung dari antara wanita. Dari mana kau tahu kalau dia di surga? Parah kali ngada-ngada aja. Kan dibilang pendeta sama pastor. Siapa pendetamu yang Dia bilang itu- Bunda Maria masuk surga? Waduh, bahaya kali lah orang. Pantas lah kau Kristen Bang, sembarang aja lah kau ngomong. Coba tunjukkan siapa yang ngasih tahu kalau kau Bunda Maria ada di surga. Coba. Dia begini loh. Kita kalau mengatakan Bunda Maria tidak di surga, kita adalah tidak percaya Yesus itu Tuhan. Berarti imannya aja ini. Enggak, jujur dulu. Waktu Yesus naik ke surga, bisa nggak dia bawa mamanya pada waktu itu menurutmu? Jangankan Bunda Maria, yang disalib aja kau bersama-sama hari ini juga. Kau Pintar. bersama-sama aku. Mantap. Apalagi Bunda Maria. Nah, kenapa dia menyelamatkan penjahat tapi mamanya nggak dibawa ke surga? Nah, lebih sayang mana dia sama mamanya atau sama penjahat? Jawab. Ayo loh. Sama Bang. maknya lah.
Kalau mamanya dia sayang, kenapa mamanya ditinggal di bumi sementara yang dibawanya ke surga, yang engkau bersamaku di Firdaus, itu mamanya atau penjahat? Berjahat. Parah, Kak. Nah, penjahat masuk surga. Mamanya masuk surga atau enggak? Ada enggak dia bilang, Masuk surga. ibuku mana dalilnya? Oh, kalau itu nggak ada kalau gitu. Kau ngarang kau. Tunjukkan Yesus pernah berkata sama seperti dia berkata kepada penjahat yang mati bersama dia, mamaku, bundaku, mamiku, engkau bersamaku di Firdaus. Parah kali loh Nggak kalian ini. ada. Nggak ada. Aku sebagai seorang peribuan ya, ini hak seorang ibu ini kutuntut ini. Kalau memang Yesus kalian itu sayang sama mamanya, maminya, kenapa dia tidak bawa maminya ke surga? Hah? Dia kan Tuhan. Santa Maria Bunda Allah, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat Macam mana mau dibilang terpuji? Dia nggak dibawa ke Santa, surga. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami Eh. sekarang sampai selama-lamanya. Berdoa kepada siapa mamanya Santa Maria itu? Ilahi, Berarti mamanya Yesus berdoa kepada waduh, nggak mengikuti lagu ini ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua baru sayang papa. Anak Indonesia aja tahu loh yang pertama itu adalah ibu. Kenapa Yesus? Satu-satu aku sayang penjahat, dua-dua Maria Magdalena, tiga-tiga Marta dan Lazarus, 1, 2, 3 sampai 12 baru murid-muridku. Nggak ada mamanya di situ. Coba ada nggak dia bilang dia sayang sama mamanya? Kalau murid yang dikasihi ada. Hah, dipeluknya di dada. Ada. Maria Magdalena dikasihnya, Maria dari Betani dikasihinya. Kenapa dia tidak pernah menunjukkan cintanya sama mamanya? Satu-satu, kalau anak Indonesia kan lagunya gitu tuh. Satu-satu aku sayang ibu. Yesus, satu-satu aku sayang penjahat. secara eksplisit memang tidak disampaikan di perjanjian baru itu. Kenapa dia nggak pernah mengatakan cinta sama mamanya? Nggak suka dia sama mamanya ya? Ya, dia kan sayang sama Bunda Maria. Nah, kenapa nggak dibawa ke surga barengan? Gandenglah tangan mamanya. Ayolah kita ke surga mae. Kan masih Berdua dan di, kita. di situ kan masih Yusuf juga masih suami istri dengan Bunda Maria. Bawalah bapak tirinya sekaligus. Gandenglah dua-duanya, sebelah kanan mama, sebelah kiri bapak. Ayo kita terbang ke surga bertiga. Terbang. Sulit rupanya. Ketika Yesus naik ke surga, jadi jangan lagi Bunda Maria merasa Izin dulu di bawah itu ini ada ini. Yesus Sebentar, itu ada anaknya. kreatif. Bang ipar saya Murtadin mau masuk Islam lagi, bagaimana bang? Apakah bisa? Bisa naik aja ke sini. Pakai nama apa Adona? Naik aja ya. Ya lanjut. Mana Kepas? Coba lo kau bayangkan ya. Aku aja ya, aku jangankan ya ke surga ya. Seandainya Ya, ada bentar nih. sekarang. Moderator yang di bawah tolong dong dikondisikan Adona itu kreatif itu ya. Lanjut nih. Aku janganlah pergi ke surga ya Kepas. Andainya ada nih Bapak Wali Kota Aceh nih. Siapa nama Bapak tadi? Pak. Kata dia kan, Uni Rifa nih kita kirimkan tiket uang untuk beli tiket dia ke Labuhan Bajo. Ku belikan duitku untuk ngajak mamaku. Nggak usah ke surga loh Kepas. Tapi kenapa Yesus udah tahu ke surga? Kenapa dia nggak bawa maminya? Adonara ini Murtadin yang mau masuk Islam ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murtadin terus masuk Islam? Bukan. Saya kan waktu menikah sama suami saya itu sampai sekarang belum kenal, belum pernah lihat kakak ipar saya. Tapi kan dia cerita sama saya waktu kakak iparnya mau menikah sama suaminya kan dia kalau adat orang bukan adat ya, namanya orang di NTT itu kebiasaannya kalau mau menikah itu dia dibawa kabur sama suaminya. Terus dia menikah sama suami itu dia ikut agama suami. Terus sekarang dia udah memiliki 5 anak. Pas anaknya yang
pertama kalau nggak salah itu nikah sama orang Islam. Dia ikut agama suami. Terus anak yang terakhir ini, dia itu kan namanya hidup ngerantau di Kalimantan Timur kalau nggak salah, di lingkungan orang Islam. Anaknya ini kan baru mau masuk TK, pas mau diajakin sekolah, anaknya nggak mau gitu, kalau agamanya Kristen, dia harus Islam, kalau enggak dia nggak mau sekolah. Karena alhamdulillah ya, mungkin kakak ini dia dapat hidayah, malah mau ikut-ikutan masuk Islam. Selama dia tinggal di Kalimantan Selatan ini, dia ditinggal sama suaminya, merantau ke Malaysia, sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Dia Terus berjuang kira-kira buat apa yang bisa anak-anak kami sini. bantu di sini? Iya, tapi kan kalau orang di sini ngomong kalau orang sudah murtadin itu katanya nggak bisa masuk Islam, tapi kakak ini pengen gitu masuk Ya Islam kakaknya lagi. mau masuk Islam. Iya. Ya udah masuk Islam aja. Jawabannya gini loh, kalau orang murtad bisa kok kembali ke Islam, Bu. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Bisa. Itu bisa. Kembali lagi aja. Urusan terima atau terima itu urusan Allah. Yang penting bertaubat itu selagi masih hidup. Selagi masih hidup, Allah izinkan kita bertobat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Buktinya ini si Kepas murtad. Ntar lagi juga memeluk Islam si Kepas nih. Ah, Kepas kalau nggak bisa bedain Tuhan sama manusia, janganlah Bang Andi. Barakallah, barakallah. Saya juga sekalian minta doanya buat semua yang menonton di bawah, sama buat semua ya, kayak ustadz dan ustazahnya di atas, Unirpa. Jangan sampai beliau meninggal dalam Semoga- keadaan syirik, itu aja ya. Semoga kakak saya bisa membawa 5 anaknya ikut masuk Islam semua. Amin, amin, amin. Nih saya turun ya, Uni. Terima Siap, kasih. Adunara, sama-sama. Semoga keluarganya bisa kembali ke fitrahnya. Ya, jadi Kepas gimana ceritanya Kepas? Kepas, coba lagi lah Kepas. Kau bayangkan lah itu Kepas. kok nggak jadi asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa dia nggak dibahas syahadat lagi? Dia cerita. Bukan dia, Kepas. kakaknya. Oh, ini Kepas ada aja. Saya main di. Kepas coba dulu, Kepas coba lah ceritakan itu gimana. Itu tuh saya Iya, sama jadi mamanya. gini, di perjanjian baru secara eksplisit dia nggak menyatakan aku sayang kau ibuku, ayo kita ke surga. Jadi kayak Dora dong, kayak gitu. Jadi dia nggak mau menunjukkan rasa sayangnya sama mamanya. Dia ada sayang sama mamanya. Loh, kalau dia sayang kenapa dia tinggalkan mamanya di bumi? Kenapa nggak dibawa ke surga? Kau tahu nggak waktu sayang dia hilang? Dia Nggak Kepas, kau tahu nggak waktu dia hilang 3 hari 3 malam? tahu. Nah, itu kenapa dia buat mamanya khawatir? Kenapa Nah, Yesusnya? Ada apa dia sama mama? Maksud aku tuh kayak gini loh. Apa hubungannya nggak baik gitu sama mamanya gitu loh? Bunda Maria menganggap itu anaknya sepenuhnya. Iyalah kan memang anaknya toh. Nah sayang nggak Yesus sama mamanya? Makanya gini, Uniripa, kan dibilang Yesus kepada Bunda Maria ketika Yesus memikul kayu salib, dia bilang, jangan tangisi aku bukan anakmu. Kan udah dibilang, Hah? ya kan udah dibilang. Apa tuh ya? Jangan tangisi aku bukan anakmu. kan dibilang- Nggak diakuinya ternyata Bunda Maria. Diakui, dia hanya perantara. Nggak, tunggu dulu. Jangan tangisi aku bukan anakmu. Apa? Nggak ngerti. Coba ulang. Kan Bunda Maria kan nangis ketika Yesus memikul salib setelah dia disiksa, terus memikul salib, mau disalibkan, kan Bunda Maria kan menangis. Dia bagaimana seorang ibu melihat anaknya mau disalibkan, disiksa. Terus? Dia menangis, kan kata Yesus, jangan Kata Yesus apa? tangisi aku. Kan katanya. Kenapa kok dilarangnya mamanya nangis? Ya kan karena dia pencipta langit dan bumi, untuk apa kau tangisi aku? Ya Allah ya Rabbi, nggak boleh mamanya nangis, sudah melahirkan dia terus tetap nggak boleh dia nangis. Kejam kali Ya banget kan, Yesus, ya Allah. kan bisa dia nangis, tapi Yesus mengatakan jangan tangisi aku. Kan itu katanya. Iya, kenapa dia mati depan mamanya kalau nggak boleh mamanya nangis? Tahu dia mamanya akan sedih melihat dia mati. Karena ini kan sudah
sudah kehendak Allah. Makanya ketika Yesus di Gunung Getsemani berdoa, dia kan Nggak gini ya, sebenarnya kenapa kalian umat Kristiani, Tuhan kalian selalu tidak menghargai perempuan? Yesus tidak pernah mengangkat mamanya ke surga. Dia memanggil mamanya perempuan. Bayangkan, bahkan ketika mamanya datang, ketika Yesus lagi berbicara, dia bilang, siapa ibuku, siapa ayahku, siapa keluargaku? Nggak dihargai lagi. Hilang 3 hari 3 malam Yesus, nggak izin sama mamanya pergi. Tiba-tiba 3 hari 3 malam mamanya jumpa, jumpa di bait Tuhan, apa katanya? Mengapa kau lakukan ini kepada kami, kepada aku dan bapakmu? Mengapa kau cari aku? Nggak ada dia minta maaf loh, nggak minta izin, nggak minta maaf lagi. Umurnya 12 loh, masih puber-puber kali itu kalau umur-umur orang manusia biasa loh. Nah, terus satu lagi, dia nggak bawa mamanya ke surga. Nah, yang terakhir, kenapa dia sebelum jadi manusia, jadi roh, kenapa dia mengambil bini orang di dalam 2 Samuel pasal 12? Aku heran loh, kayak nggak ada harga dirinya perempuan di kitab kalian loh. Coba baca ya, kita buka ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 11 nih. 2 Samuel pasal 12. CP, perhatikan ini CP ya. CP, perhatikan nih CP. Kau jawab nih CP. Kenapa Tuhan mengambil bini orang CP? Ini umat Kristen yang ada di Komal CP ya. Spesial buat kamu, umat Kristiani yang ada di roomnya CP. 2 Samuel. Kenapa Tuhan kalian ngambil bini orang? 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Coba kalian jawab dulu. CP, persiapkan ini. Dengar CP. Uni Rifa bertanya nih, kenapa Tuhan mengambil bini orang? Nih. Heran aku nih, mamanya nggak dihargai. Kenapa dia mencintai penjahat tapi mamanya nggak diajak ke surga? Kenapa dia malah membawa penjahat ke Firdaus? Nih CP, kau baca nih CP. Aku bersumpah akan menimpakan malapetaka terhadapmu yang datangnya dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nih, kau tahu cerita ini CP? Ini Daud ngambil bini orang. CP, Daud ngambil bini orang, tapi kenapa yang ditumbalkan itu bini-bininya? Kok Tuhan kalian kayak gini kali? Kenapa perempuan yang perawan tidak dibunuh, yang sudah tidak perawan boleh dibunuh? Kenapa perempuan kok hina kali di agama kalian? Hah? Kenapa perempuan gak ada harganya di dunia di agama kalian loh? Coba saya tanya, CP, kau kan lagi mirroring ini nih, lagi live-kan lagi nih. Coba kau jawab, kenapa Tuhanmu ngambil bini orang di 2 Samuel pasal 12 ayat 11? Kenapa Yesus tidak ngajak mamanya ke surga? Kenapa waktu dia hilang 12 tahun, dia nggak minta izin sama mamanya, 3 hari 3 malam bundanya mencari? Khawatir nggak bundanya? Kau bayangkan aja lah itu sakit hatinya orang tua, umur 12 tahun, anak lagi puber-pubernya. Kau kebayang nih kalau kau jadi mamanya Tuhan ya kan? Kalau anakku Tuhan hilang umur 12 tahun, aku takutlah dia ngerokok, duduk nongkrong dengan kawan-kawannya, berantem nih sama kawannya, karena dia Tuhan dikutuknya kawannya nanti. Kepikiran aku itu. Nah, untungnya Yesus kan lagi belajar di bait Tuhan. Masalahnya adalah kok nggak minta izin, kan itu hal yang baik. Kalau memang yang dilakukannya adalah hal yang baik, kenapa dia nggak minta izin sama maminya? Belum lagi maminya nyari 3 hari 3 malam, kenapa dia nggak minta maaf sama maminya CP? Cobalah jawablah pertanyaan ini. Aku bingung lihat kenapa aku cuma membela hak seorang ibu loh, Bunda Maria loh. Hah? Cobalah kalian umat Kristen pikirlah, kenapa Yesus digambarkan begini di kitab kalian? Bagaimana mungkin seorang perempuan hamil tanpa berhubungan badan? Mohon maaf nih. Dia tidak menikmati hubungan badan, tapi dia menikmati rasa sakitnya di kitab kalian kan. Wanita ini akan melahirkan, akan semakin banyak sakit melahirkan dan dia birahi pada suaminya. Kebayang kalian tuh? Nih, ayat ini nih. Terjadi kepada Bunda Maria. Dia merasa sakit melahirkan tapi birahi sama Santo Yosef. Kenapa kok gitu? Apa salahnya Bunda Maria? Dihamili tanpa dihubungi badan gitu, dihubungkan dengan badan. Dihamili tanpa disetubuhi. Mending dia hamil disetubuhi, dia ngerasain rasanya disetubuhi, tapi dia hamil gitu aja. Sakit perjuangannya melahirkan tidak dihargai. Kenapa dia gak dibawa ke surga gitu loh? Astagfirullahaladzim. Cobalah, bayangkanlah CP. Cobalah mama kau digitukin, mau kau? Kata Pak Pendeta, Pastor. Apa kata pendeta? Itu Bunda Maria sudah di sorga, Uni Rifa. Di mana tertulis Bunda Maria di surga? Karena dia wanita yang paling beruntung di dunia ini. Ya, Lebih melalui beruntung mana? perantaraannya. Cukup tanya. Wanita mana yang paling beruntung yang dicintai Yesus dan dicium dan boleh mencium kaki Yesus? Siapa yang lebih beruntung? Pesundal, Maria Magdalena atau bundanya Yesus? Kalau kau bilang dia beruntung, dia melahirkan anak. Kau bayanginlah 9 bulan, ada lagunya tuh. 9 bulan ibu Asik. mengandung, ya kan? Sakit Asik. nggak menurutmu? Sakit.
Nah, tiba-tiba dia harus menyaksikan anak bujangnya yang ganteng yang ditimang-timang dari kecil mati di depan matanya. Kau pikir itu bahagia apa? Bahagia atau sedih itu? Sedih Gimana atau tuh? bahagia? Ketika Bunda Maria telah melahirkan seorang anak ganteng laki-laki, ganteng, rambut panjang, wajah-wajah Filistin, udah besar pula ya kan, mati di hadapan matanya, ditusuk sama Hansip Romawi. Kutanya samamu, itu sedih atau membahagiakan? Jadi ini dua kalimat yang berbeda. Enggak begini ini. Menurutmu Jadi Bunda itu Maria tadi ketika melihat disamakan anaknya disalib, itu bahagia Bunda Maria atau bersedih? sedih lah disalib. Berarti dia Makanya sengaja dia bikin nangis. mamanya sedih. Tahu Yesus Bukan, kalau mamanya bakalan aduh. sedih. Kan udah dibilang aku bukan dari dunia ini, aku dari Oh, di atas. jadi nggak diakuinya mamanya sekarang. La ilaha illallah. Astagfirullah. Jadi kalau Jadi- Bunda gini Uniripa, kalau Bunda Maria selalu menganggap ini kan supaya dipatahkan Yesus bahwa aku ini bukanlah anakmu yang La ilaha sebenarnya. illallah. Astagfirullahaladzim, emang durhaka kau. Untung kau nggak tinggal di Padang. Kalau nggak dikutuk kau ya. Kau fitnah Yesus bukan. La ilaha illallah. Lama-lama Oten memang meniadakan jasa Bunda Maria. Lama-lama kalian memang sepakat. Kalian sepakat makar ya kepada Bunda Maria ya kalian. La ilaha illallah. Karena Dibilangnya gini, Yesus mengaku bukan sama- anaknya Bunda Maria. La haula Jadi wala gini, quwata illa billah. gini Uniripa, kalau si Bunda Maria menganggap itu selalu anaknya, jadi naik ke surga, mana anaknya lagi? Pas di bumi Jadi aja maksudmu anaknya. jadi Yesus itu mengaku kalau dia bukan anaknya Bunda Maria gitu. Iya iyalah. Kau tahu nggak? Ketika Bunda Maria lihat anaknya disiksa, itu dia bersedih. Pertanyaanku, kesedihan Bunda Maria itu diobati nggak sama Yesus? Kenapa nggak dibawa Bunda Marianya ke surga? Kenapa Bunda Maria menghilang tiada kata sampai sekarang nggak ditemukan di mana-mana? Pak Ambarita, Jadi tolong nih Pak Bunda- Ambarita. Saya mau nanya nih Pak Ambarita, kenapa ini orang Kristen ini mengatakan bahwa Yesus mengaku bukan anaknya Maria nih? Ini jahat kali nih. La ilaha illallah. Jadi menurutmu Yesus itu menolak Bunda Maria sebagai mamahnya? Malin Kristen kalian ini, malin. La ilaha illallah. Inilah. Malin kundang dikutuk jadi batu loh. Jangankan Uniripa, Bunda Maria aja menganggap itu anaknya sampai disalib, sampai dikuburkan masih Nah, sedih nggak menangis dia? Sedih nggak dia? Ya memang sedih. Nah, tahu nggak Yesus kalau dia bakalan sedih dengan kelakuan Yesus itu? Bukan dia, tapi kehendak Bapa. Oh, jadi bukan Yesus tidak berkehendak dia mati. Berarti dia cuma ngikut. Oh iya ya. Berarti kematian Yesus bukan kehendak Yesus. Kan di Sebenarnya Gunung dia nggak Getsemani mau. kan berdoa tiga kali. Kan berdoa Oh, tiga kali sebenarnya apabila oh jadi Yesus berlalu tidak cawan mau ini. sebenarnya. Biarlah Ya berlalu, Allah. tapi karena kehendakmu yang jadi bukan kehendak. Oh berarti Yesus mati ini bukan kehendaknya sendiri berarti Kepas. Ya enggak lah. Kalau dia kan mau menghindari itu, dia kan merasa ketakutan. Berarti dia nggak mau sebenarnya ditumbalkan. Terpaksa dia berarti. La haula wala quwata illa billah. Dramanya ngeri kali loh kayak gini loh. Yesus terpaksa, Bunda Maria bersedih. Dua orang ini menjadi korban dalam aksi yang dilakukan oleh Tuhan Bapa. Eloi, 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 lama sabatani, Allahku, mengapa Ya kau tinggalkan Allah. aku? Ke dalam Sedih tanganmu kali kuserahkan roh. Berarti Yesus nggak suka sebenarnya disalib. Dia nggak suka, Allah kan dari bilang Eloi, Eloi, laba sabatani, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, ketika Yesus berkata begitu, disitulah ada kekuasaan kerajaan Allah. Jadi dia terpaksa Kalau Yesus- disalib. Kalau Yesus nggak disalib, semua akan binasa kita manusia. Berarti dia Melahirkan dipaksa sama kita Bapa. tidak.
mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Iya, coba lah kau bayangin, ada seorang kau bayangin lah ya, hati wanita yang melahirkan, melihat anaknya mati disalib, ternyata anaknya nggak mau, apa nggak double sedih dia? Ya Allah, aku begini kali lah. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Nah, terus kutanya lagi, yang menikmati kematian Yesus di antara umat di dunia ini siapa? Umat mana yang menikmati kematian Yesus? Ini bukan bahasa menikmati ini seolah-olah kita menginginkan Yesus mati. Enggak. Nah, aku tanya dulu, kau masuk surga senang atau enggak senang? Yaudah, kau Senang diselamatkan dong. Yesus senang. Nah, menikmati enggak kau itu kesenangan itu? Bukan berarti kita menikmati kematian Yesus itu, bukan. Iya, aku tanya, nih Yesus mati, dosa kau enggak ditanggung Yesus? Ditanggung lah, Nah, tertebus enggak dosamu? ditebus, Selamat enggak kau? selamat. Berarti kematian Yesus siapa yang menikmati, kau atau aku? Ya kami orang yang percaya. Hah, menikmati kematian Tuhan kalian? Iya kan, kami percaya kematian itu bangkit naik ke sorga. Jahat kalian ya. Kalian nikmati kematian Tuhan. Bunda Maria bersedih lihat anaknya mati di tiang salib. Kalian menikmati lah kalian ini. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bang Dewa aja lah, masuk. Pusing kepala aku mikirkan. Udah 2 hari ini aku mikirkan Mama Tuhan kenapa nggak dibawa ke surga, kenapa nggak dipanggil sayang sama anaknya. Giliran Lazarus dikasihi, Maria Betani dikasihi, murid dikasihi, mamanya ada nggak dibilang dikasihi. Agak-agak ini aku loh, agak sakit hati aku sebagai seorang wanita yang punya anak loh. Untung aku bukan mamanya Yesus. Kalau sempat aku yang jadi mamanya Yesus, aku pitas kepala nyampe balik ke belakang ya. Nggak takut aku, Tuhan lah kau ya, aku bilang. Aku yang lahirin kau ya. Mau Tuhan kau. Kalau bukan karena aku ngajarin kau ngomong, nggak bisa kau ngomong. Jadi kau dulu, aku bilang, aku jambak rambutnya, aku pitas kepala nyampe balik belakang. Untung bukan aku mama Tuhan ya. Durhaka itu loh. Masa dia capek-capek melahirkan nggak dibawa ke surga? Penjahat dibawa ke surga. Sayang mana dia itu? Sama penjahat atau sama mamanya? Ayo. Sayang kepada yang mempercayai dia bahwa Tuhan. Sama-sama Yesus datang untuk apa, aku tanya? Yesus datang untuk orang benar atau untuk orang berdosa? Untuk orang berdosa. Nah, mamanya berdosa atau enggak? Bunda Maria enggak. Berarti dia nggak datang buat mamanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ini kok makin durhaka aku tengok cerita kalian loh. Kan Bunda Maria kan tidak berdosa. Dia datang untuk orang berdosa. Berarti dia nggak datang untuk mamanya kan? Jadi konotasinya bukan ke situ, Uniripa. Kayak mana konotasinya, Kepas? Yesus Jadi, mengatakan, aku datang Uniripa. untuk orang berdosa. Sementara Bunda Maria tidak berdosa. Bunda Maria nggak diajak juga ke surga. Coba lah kau bayangin ya. Malang kali lah nasib Bunda Maria nih. Anaknya Tuhan, tapi nggak dapat privilege. Minimal kasihlah Itu satu guru kota kalian buat itu dia. Dia tidur guru kalian itu. Udah, Bang masih juga ada dia Mas? tidur itu. Oh masih. Aku di sini dari tadi perhatikan kau. Lanjut lah Iya, bang, iya, bang iya, pusing iya, aku bang iya, mikirin iya. bang. Durhaka kali lah dibuatnya Yesus ketiduran berkata. guru buat aku jadi muridmu. Guru. Aduh. Ya Allah. Mantap Ya Kepas Allah ya nih. Karim. Iya mantap Kepas, belajar sama abangku ya. Aku juga murid beliau loh ya. Iyalah. Belajar kok Kepas. Jadi gini, Yang betul kok Kepas. Uniripa, semua pengetahuan itu ada dari mana-mana, baik dari Bang Juma, Bang Hemu, dari King Santang. Ilmu itu ada, hanya kembali kepada keyakinan kan gitu. Ilmu itu dari Ngomong mana apa aja, dari sama tukang abangku dulu bakso. dah. Pusing kepala aku. Oke Bang Juma, lanjut. Udah apa? Udah istirahat menit tadi. Sekarang mulailah ngecoh. Kurang ajar. Iya dong. Ngecoh, ngoceh kali. Kok ngecoh? Iya. Iya. Belon, beleguk, Begini beleguk loh, kok Bang Kiang Santang, kalau Bang Juma kan selalu salah-salah kata-katanya. Nanti Kristus dibilang Theos. Ya kan tadi kan dibacanya tadi itu. Kan ku baca tadi kitab suci itu. Kristus ya, tapi dibacanya Theos. Ya, cumananya. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Subhanallah. Kepas, Saudara Kepas.
Saudara Kepas. Anak Maria sekarang di mana, Kepas? Yahweh ilahi di surga. Kemanusiaannya mana? Sudah naik ke surga, nggak tahu di mana-mana. Nggak ada di surga. Lalu di mana? Yaitu suka-suka hati ilahi lah. Namanya dia ilahi. Iya. Ya kalau Iya ilahi ya dong. berarti. Yang saya tanya manusianya, kemanusiaannya. Iya, kedagingannya kan. Iya. Ketika dia naik ke surga, sebelum dia Wah, apa itu ketika kedagingan? sebelum dia naik ke surga kan dia makan ikan goreng kan gitu kan. Ah, mana tuh Maksudnya jasadnya yang saya tanya? Nah, Jasadnya itu Yesus mana? jasadnya. Nah, tadi dia naik ke surga, kan gitu. Di pertengahan kita nggak tahu, namanya ilahi ya, namanya di kemana-mana ya. Kan kita nggak tahu. Maksudnya Nanti gimana? saya bilang, nanti saya bilang di surga mana ada daging lagi, jasad mana ada jasad. Lalu yang dibangkitkan apa? Iya, kok ditanya lagi yang dibangkitkan apa? Iya, katanya jasad nggak ada. Lalu yang dibangkitkan apa? Iya jasad, kan bangkit dia, Iya. bangkit pula dari antara mati. Berarti nanti orang dibangkitkan jasadnya juga kan? Roh lah. Mati minyak. Jasad kan udah habis. Begini Bang Juma, jasad Loh. manusia itu sudah menjadi tanah, jasad manusia itu, tapi Loh, roh lalu yang bangkit diselamatkan. apa? Yang bangkit apa? Kalau gitu yang bangkit Roh apa? lah, masuk dalam kerajaan surga. Emang roh itu mati? Bukan, nanti kan ini kan masih di mengawang-awang ini. Iya. Yang selamatkan roh kita. Yang kutanya, yang dibangkitkan itu apa? Yang kalau Yesus ya jasadnya, Kalau kalian ya roh kita nanti diselamatkan. bukan jasadmu, nggak Kok bangkit lagi jasadmu. Kok daging kita bangkit lagi, udah jadi apa semua pupuk kompos. Jadi seorang pendeta yang memperkosa anak bayi misalnya, itu yang dibangkitkan untuk disiksa nanti di neraka apanya? Ya rohnya lah. Loh, terus yang memperkosa kan bukan roh. Iya, tetap dia ke neraka. Apanya yang ke neraka? Rohnya kan tersisa di neraka. Loh, emang cuman roh yang melakukan? Iya, itu kan sudah habis jasadnya ketika dia mati, dikubur Loh, jadi loh. cacing. Yang memperkaos itu kan bukan cuman rohnya. Yang melakukan perkaosan itu kan jasadnya. Emang bisa pendeta melakukan pemerkosaan tanpa jasad? Itu sebelum dia meninggal. Iya, yang hidup itu kan yang melakukan pencabulan terhadap anak kecil misalnya kan itu jasadnya kan? Betul? Oh betul. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk diupah berdasarkan Tapi, perbuatannya. Tunggu dulu Bang Juma, saya lihat gak ada pendeta yang memperkosa anak-anak. Jangan ke situ dulu. Contohnya nggak jelas. Ya sudah, pastor aja, pastor. Pastor pun nggak ada, baik-baik pastor. Kan banyak tuh kasus pencabulan. Ini kan cuma contoh aja pun. Ya sudah, jemaat yang memperkaos Iya, masyarakat. pendeta. Saja bang, kepas aja Hah? langsung. Oh iya, Kepas misalnya, aku Kepas. nggak. Iya. Misalnya Kepas perkosa apa-apa. seekor ayam, ayamnya mati kan dosa tuh ya kan. Nah sekarang Itu beda permasalahan- Kalau ada binatang nggak ada roh, jangan diapakan karena ini pertanggungjawaban. Oh iya, ya sudah, Ini ya sudah. manusia biar tahu kita membedakan, jangan kita samakan karena nggak ada roh binatang. Iya. Kepas kemudian memperkaos wanita yang dicintainya misalnya kan. Nah, berarti kan Ya. itu dosa. Dosa atau bukan?
Dosa. Mana dalilnya? Dosa lah. Ya Mana dosa lah dalilnya? memperkosa. Mana dalilnya? Berzina. Ya mana dalilnya? Berzina itu kan Ya mana dalilnya perintah berzina di Tuhan. Bibelmu? Di mana dalilnya Perintah berzina di kitabmu dilarang? 10 perintah Tuhan, jangan Ya berzina. itu kan sudah dibatalin. Kembali lagi kan ke situ. Gila. Aduh. Siksa lagi kau. Siksa lagi kau di Gimana situ. dia bilang? Tunggu dulu ya. Kalau itu kami batalkan, kami nggak akan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Gimana? Lah itu sih Yesus konsep- ngapain mati? Terkutuk. Nah, agar kita hidup kekal, tidak Iya. mendapatkan kebinasaan. iya, mulai ngaco. Ya udahlah. Nah, kau memperkaos wanitamu ya kan? Itu kan bukan dosa. Nah, nanti di Dosa. surga, nanti di hari kebangkitan, kau katakan bahwasanya jasadmu tidak dihukum, betul? Jasad iya betul, iya. Nah, lalu yang keluar masuk di anunya wanitamu itu kan jasadmu, si Uco. Masa Uco enak kali dia? Lalu yang dihukum Iya, siapa? yang dihukum kita itu kan roh kita kan ke neraka. Iya. Sekarang rohmu itu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Penyiksaan itu tidak sama ketika di dunia dengan di akhirat. Loh, yang melakukan ketaatan dan melakukan pengingkaran kan jasadmu ikut terlibat, betul? Iya, ketika masih hidup ya. Nah, berarti kejahatan yang kamu lakukan itu atas dasar kerjasama antara jasadmu dan rohmu, betul? Iya. Nah, kenapa cuman rohmu aja yang dibangkitkan disiksa? Kenapa jasadmu kagak? Emangnya ada lagi nanti di surga jasad, di neraka jasad? Loh, kan yang Makanya konsep kan yang melakukan kemudian jasadmu bukan rohmu saja. Sementara Yesusmu mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan untuk dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang disebut iya, manusia rohnya dibangkitkan saja, rohnya. yang disebut manusia rohnya saja atau perpaduan antara jasad dan roh. Roh. Yang disebut manusia itu perpaduan jasad dan roh kan? Iya. Nah, yang disiksa nanti di neraka manusia atau mayat? Yang disisa roh lah. Ya, roh tanpa jasad. Iya. Nah, kalau rohnya mengatakan, manalah mungkin aku bisa melakukan pemerkaos kalau tidak ada jasad Tuhan? Mana jasad itu? Bangunkan dia dari kematian, suruh ke sini. Temani aku. Saya ini roh, tidak bisa memperkaos. Handycam Allah kan ada, handycam Allah. CCTV Allah kan ada. Iya, tahu. Iya dong. Iya dong, sekarang Bang gini. Endi. Kok ketawa? Sekarang gini, rohmu bisa nggak memperkaos tanpa jasad? Kalau di bumi ya nggak bisa, itu satu kesatuan. Nah, bisa nggak jasadmu tanpa roh melakukan pemerkaosan? Bisakah jasadmu? Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Berarti pemerkaosan itu terjadi karena adanya kerjasama antara jasad dan roh, betul? Iya, ketika kita di bumi. Terus kalau kamu ke surga, hanya rohmu saja, jasadmu yang mengabdi ini tidak. Memang jahat Ya, lah roh kau kan- ini. Bukan. Agama ini memang jahat kali lah agama kau Roh ini ya. kita itu kan enggak. Kan saya bilang enggak semua masuk surga, kan masuk neraka. Iya, Roh itu karena dia melakukan dosa. Intinya yang saya pertanyakan, manusia di agamamu itu nanti bangkit jasadnya juga atau tidak? Tidak. Loh, lalu kenapa disebut bangkit? Begini loh, karena nggak ada lagi jasad. Seperti tulang belulang ibu saya baru diangkat dari kuburan, tinggal tulang belulang. Mana ada lagi jasad, tinggal rohnya lah. Lah, Udah jadi apa memang semua? Tuhan tidak maha Tanah. kuasa menghidupkan lagi.
Katanya maha Iya. kuasa. Iya memang maha kuasa kan nanti. Hmm. Di hari penghakiman semua dibangkitkan, baik yang hidup dan yang mati, baik yang mati dan yang hidup semua akan dihakimi. Ya, dihakimi semua. Hari kiamat itu ada yang hidup tapi dihakimi, ada yang mati, semua bangkit roh-rohnya. Jasadnya Mati Mija. untuk apa Emang lagi roh, jasad kan? roh itu Kan mengalami mati memang. ya roh nggak ada mengalami mati, jasad yang mati. Bagaimana ceritanya orang ini ya? Dan mereka yang berbuat baik akan keluar. Ini yang dimaksud berbuat baik ini keluar dari kubur itu siapa? Siapa dulu ini yang kubur dari yang mana? Soalnya banyak ini yang keluar Kuburanmu. dari kubur lah. Ah, Kuburanmu lah. ya roh lah yang Yang- yang bangkit. Mana lagi jasad? Rohmu bisa berbuat baik tanpa jasad. Itu waktu di dunia konsepnya. Iya, pingin ku tampalnya anak pakai sendal jepit. Perbuatan Pakai yang di dunia, cangkul pun nggak apa pakai cangkul. Biar senang. perbuatan yang di dunia ini yang akan kita pertanggungjawabkan kan? Iya, benar sekali. Pada saat kamu berbuat itu rohmu saja atau jasadmu juga. Roh lah. Jadi kamu itu memperkaos ayam kemarin itu, ayam tetanggamu itu cuman rohmu. Ya roh lah. Jasadmu nggak ikut. Ya ngapain lagi jasad? Gak ada lagi jasad, dah hilang jasad. Tinggal roh yang dimasukkan ke api neraka. Lagi ulu. Ketika kamu di dunia melakukan kejahatan, itu cuman rohmu saja atau dagingmu juga ikut. Ya ikut kedua-duanya. Nah, bisa tidak rohmu melakukan kejahatan tanpa daging? Tidak. Bisa tidak jasadmu melakukan kebaikan tanpa roh? Tidak. Bisa tidak rohmu melakukan kebaikan tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti dua-duanya melakukan bersama, betul? Betul. Nah, berarti yang diupah dua-duanya kan, jasad dan roh kan? Ah, di sini dia. Di sini lagi dia kan. Di sini dia. Nah, Di sini konsletnya nih, di sini konsletnya. di sini. Dia gitu. Ji- Jadi Mati Mija. Mang- Nah, apa? buat dulu. Jadi terbalik Apa? kan? Terbalik kan? Dari keislaman kan? Terbalik kan? Terbalik. Bagaimana cerita? Yesus mengatakan semua akan dibangkitkan. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat Ya. baik. Nah, yang bisa enggak Iya. rohmu berbuat bisa enggak rohmu berbuat baik tanpa jasad? Tidak. Nah, berarti ketika dikatakan mereka yang berbuat baik berarti termasuk jasad kan? Ya. Ah, berarti kamu itu nanti dengan jasadmu dibangkitkan, Kamfred. Itu kan pemahaman Bang Juma. Jangan La haula wala quwata dipaksakan. illa gimpe. Tadi kau Itulah kan katakan beda, kan? jasadmu, Iya, itu rohmu, sebelum. rohmu Sama. tidak bisa melakukan kebaikan tanpa jasad. Betul? Kayak begini aja deh. Sama juga kayak mencuri. Karena ada roh kita, kita kedagingan karena mau mengambil sesuatu. Kedagingan, dosa. kedagingan. Mau aku bacakan dalil nggak? Mau nggak aku bacakan dalil? Mau nggak kamu Baik, Guru, waras sila. subuh ini? Baik guru, aku berguru kepadamu. Mau nggak aku buat Silakan. kamu waras subuh ini? Mau nggak? Baik guru, silakan. Gak apa-apa. Aku Udah tanya pada serius. konslet bang. Otaknya udah pada udah pada konslet. Mau dong. tidak Bisa aku ya? buat kamu Enggak, jangan gini loh Mahadewa. Biarkan dulu Bang Juma menjelaskannya gitu Cari yang loh. lain lah bang.
Orang yang lain Coba. semua Mau suruh tidak, turun mau begini. tidak aku buat kamu waras subuh ini? Kak, kamu kan maha dewa, mau yang nggak ngerti agama yang kamu naikkan. Kalah. Kan itu yang mau kamu. Mau tidak aku Santang. buat kamu hidup? Bikin yang lain. Bang, Mau tidak aku Coba. buat kamu waras? Subuh ini mau buang nggak? aja, buang bang, ini bang, buang lah. Nggak Ya tanya kalau dulu. saya waras lah. Mau tidak? Silakan. Oke, dengarkan saya baik-baik. Aku merasakan kuasa Tuhan dan rohnya membawa aku menuruni lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Aku dituntun Tuhan berkeliling-keliling di lembah itu. Dan kulihat bahwa di seluruh lembah itu berserakan tulang-tulang yang amat banyak dan kering sekali. Tuhan berkata kepadaku, "Hai manusia fana, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Aku menjawab, "Tuhan yang maha tinggi, hanya engkaulah yang tahu." Lalu Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu. "Aku Tuhan yang maha tinggi, meniupkan napas ke dalam dirimu supaya kamu hidup kembali. Kutaruh urat dan daging padamu serta kubalut kamu dengan kulit. Kamu akan kuberi napas sehingga hidup. Maka tahulah kamu bahwa akulah Tuhan." Lalu aku Yehezkiel berbicara kepada tulang-tulang itu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan sedang aku berbicara itu, kudengar suara berderak-derak. Karena tulang-tulang itu mulai bersambung satu dengan yang lain. Sementara aku memperhatikannya, tulang-tulang itu mulai berurat dan berdaging, lalu berkulit juga. Tetapi tubuh-tubuh itu belum bernapas. Allah berkata kepadaku, "Hai manusia fana, bicaralah kepada angin. Katakanlah bahwa aku Tuhan yang maha tinggi, meminta kepadanya supaya datang dari segala arah untuk meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh yang mati itu, sehingga mereka hidup kembali." Maka aku berbicara sesuai dengan perintah Tuhan, dan angin pun meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh itu, lalu mereka hidup dan berdiri. Jumlah mereka sangat banyak untuk membentuk kesatuan tentara yang besar. Allah kemudian berkata kepada aku, "Hai manusia fana, tulang-tulang ini melambangkan bangsa Israel. Mereka mengeluh bahwa mereka kering, tanpa harapan dan tanpa hari depan. Sebab itu, meramallah kepada umatku Israel bahwa aku Tuhan yang maha tinggi akan membuka kuburan mereka, lalu mengeluarkan mereka dari situ dan mengembalikan mereka ke tanah Israel. Setelah aku melakukan semuanya itu, umatku akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan meniupkan napas dalam diri mereka untuk menghidupkan mereka. Lalu mereka kemungkinan tinggal di negeri sendiri. Maka tahulah mereka bahwa akulah Tuhan. Aku Tuhan telah berbicara dan pasti akan melaksanakannya." Hai manusia fana, ambillah sebuah tongkat dan tuliskanlah kata-kata ini di atasnya. Kerajaan Yehuda. Lalu ambil sebuah tongkat yang lain dan tulis di atasnya kerajaan Israel. Kemudian peganglah kedua tongkat sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya bergabung dan menjadi satu. Nah, ini fakta bahwa ternyata Tuhan menceritakan di dalam Yehezkiel, manusia yang sudah mati akan bangkit hidup kembali. Dari mana Karisteng? Dari mana Karisteng? Tunggu. Dari mana Karisteng mengambil konsep bahwa yang bangkit itu hanya roh saja? Silakan. Baik, kita ada langit baru, bumi baru yang ada di di Wahyu. Di mana di Wahyu ditulis ada langit baru, bumi baru, bahwa kita akan menjadi seperti Yesus, reinkarnasi, kita hidup baru. Iya. Mati. Namun ketika kita di api neraka, itu yang disisa roh, bukan daging. Iya. Kita hanya mengembara di dunia ini. Memang itu ketika kita sudah reinkarnasi. Jadi langit baru, bumi baru, ada dunia kita lagi. Oke, jadi Kristen itu bebas berzina berarti ya? Enggak lah, kan disiksa di api Lah, neraka. jasadnya kan tidak dibangkitkan untuk disiksa, kan jadi tanah. Si Uco bangkit nggak nanti?
Ya enggak lagi lah. Ya, ya udah. Pantas aja kalian pos-posin si Ucok, betul? Ucok, masamu ada. Puaslah. Ucok, mumpung Masuk kau lagi. hidup. Masuk lagi, Pak John. Puaslah. Ucok masuk, Ucok keluar masuklah Ucok. Karena si Ucok tak akan bangkit, maka si Ucok mati terpuaskan. Ucoknya kepas kemana-mana, itu karena Ucoknya kepas sama Ucok monyet. Itu judulnya apa? Judulnya apa, Guru? Kepas dulu, ntar. Kepas, kamu nanti di surga itu kamu laki-laki atau perempuan, Kepas? Ya, Ada, Ucok nggak di bawah. Bang Hendy. Ntar ya. Kamu laki-laki atau perempuan? Bilangnya gini Bang Hendy, langit baru, bumi baru. Lu kan Iya, nanti jawab itu. dulu. Ya laki-laki lah, kan tadi Laki-laki. pula balik tadi udah dijawab tadi. Bagaimana kamu bisa mengatakan dirimu laki-laki kalau kau hanya roh, tidak ada fisik? Iya. Iya kan kita dibangkitkan seperti kita waktu di bumi. Oh, mengaku dia lagi mah. Udah diakui dia punya fisik. Dasar Ya, tuyul. Bang Handi, ini ada Oten 2 di bawah. Sebelumnya saya mau ini dulu ya buat teman-teman yang di YouTube ini, yang di TikTok 3,1K. Tolong di subscribe channel barunya Gurunda Juma, Bang Juma TV channel, tinggal 55 orang lagi. Teman-teman untuk mencapai ke 1000 ya. Tolong di subscribe aja ya. Iya, silakan. Yang 3000 di sini. Jangan lupa juga beli skincare ya, produk API. Iya. Skincare produk Terima API kasih sekalian. untuk Anda semua. Jadi ini usaha API. Sebagian keuntungan Iya. dari API itu dipergunakan dalam perjuangan API gitu ya. Untuk memesannya hubungi Komal sahabat Banjuma, bisa hubungi saya, bisa hubungi Bunda Rama. 0815 Ya. tambah 27 tambah 28 tambah 28 plus 22. Jadi ada cerita Bang Handi, ada Ya. yang pesan skincare di kita. Tapi tahu-taunya yang datang produk lain. Dari owner lain. Produknya juga beda, bukan mereknya itu. Kok bisa sabotase? Kok bisa? Ada yang sabotase. Makanya jangan titip nomor kontak di situ. Hubungi kontak kita 08 15 plus 27 plus 28 plus 28 plus 22. Nah, itu bahaya tuh. Ada owner produk lain. Begitu Anda punya nomor di sana, diambilnya nomor Anda, dichatnya Anda, dikasihnya Anda nomor rekening. Bagus kalau produknya dikirim. Nah, kalau enggak, nanti nama kami yang jelek. Nah, makanya jangan titip nomor sembarangan gitu ya. Cukup ke nomor admin kita gitu loh, sahabat-sahabat. Kalau masih ragu hubungi saya. Kan tahu semua nomorku kau. Jadi nanti saya betul. koordinasi sama admin. Ada yang penting. ngadu kayak gitu, ada yang ngadu kayak gitu. Sampai nyasar ke Ustadz Wafi, Gus Wafi. Komplainnya ke sana. Buset, begitu ya? Oh, yang tadi di grup itu ya? Iya. Makanya kita hati-hati. Bang. Oke, kalau begitu ditunggu ya teman-teman semuanya. Kembali ke Kepas sekali lagi Pak Kepas. Yesus di surga itu laki-laki atau perempuan, Pas? Ada wujudnya. Laki-laki atau perempuan Yesus di surga? Tak ada wujudnya. Di bumi laki-laki. Di surga laki apa perempuan dia? Dia hanya ketika di dunia dia hanya dipakai Iya. kedagingannya. Agama apaan ini? Kan di bumi dia Tubuhnya laki-laki. itu yang menebus kau di atas tiang salib. Kau anggap lagi sampah. Beda. Agama Jangan apa disamakan lagi? begini. Jangan disamakan Yesus dengan saya. Saya manusia biasa. Yang mati Yesus di itu atas Tuhan. tiang salib itu, di atas pohon itu dagingnya atau rohnya? Daging. Nah, berarti yang ke surga
Dialah Elohim, dialah Yahweh ilahi. Berarti dagingnya kan? Ya, Berarti Yesus berdaging di surga? ya enggak lah. Ya. Berarti Dia hilang. jenis kelaminnya apa di sana? Enggak ada jenis kelamin, dia kan ilahi. Iya. Bang Suma, Manrasai. Ini Gurunda masih penasaran kali ini Bang John. Biar sama Bang Handi, Bang Handi. Saya nyimak, saya ambil pulpen dulu untuk tusuk mulutnya. bertanya bahwa Yesus di surga itu jenis kelaminnya apa? Iya. Iya. Anggapnya abang bertanya bahwa pencipta di surga sana jenis kelaminnya apa? Otomatis Kalau tidak berdasarkan ada. konsep Kristen jenis kelaminnya laki lah. Kan serupa dengan Tuhan bukan? Iya, itu ketika sang firman Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Enggak dong. Kan dikatakan dalam Kejadian 1:26 manusia Adam itu dicipta serupa dengan Tuhanmu. Adam laki-laki. Berarti Tuhanmu Serupa dan segambar itu eksistensi bang, eksistensi Tuhan. Adam enggak eksistensi gimana ceritanya? Eksistensi Adam gimana? Apakah sama eksistensinya dengan Adam sama enggak dengan Tuhan? Kita sama dengan eksistensi yang diciptakan. Gini bang ya, kalau bicara eksistensi pencipta tidak ada tuh Islam tidak ada memiliki Allah, Apa ini? Allah tidak ada eksistensi di dalam Ngaco nih. Ngomong apa? Tuhanmu serupa dengan Adam. Adam laki-laki. Gini Berarti Tuhanmu laki-laki. Kan ya, gitu. gini ya bang, saya bicara saya Untuk bicara di sini membedakan dalam- antara laki-laki dan perempuan kan apanya dari apanya dilihat? Nah, gini abang ya, saya bicara dalam konteks eksistensi. Kepanjangan. Nggak usah. Panjang udah mau pagi. Yesus eksistensinya apa? Mana dia Yesus sekarang mana? Dan firman-Nya, pada manusia itu ada jiwa dan roh. Udah. John, Yesus itu di bumi laki-laki nggak? Yesus ketika datang di dunia laki-laki Oke, bang. baik. Yang terangkat ke surga itu sama fisiknya atau tidak? Yang terangkat ke surga itu dengan tubuh kemuliaan bang. Mulai lagi cahaya kemuliaan. Mulai lagi. Merambas. Anak buah. Tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya apa? Kelamin kemuliaan. Ada aja ini dokter gereja begini-begini bikin rusak akal nih. Ini ya bang cuma pernah nggak baca itu kitab Injil setelah Yesus dibangkitkan 40 hari Yesus menampakkan diri. Kalau abang semua baca itu baik-baik berarti abang semua mengerti bahwa tubuh Yesus itu lain daripada lain. Makan gitu. ikan goreng kok lain? Apa ini? Yesus makan ikan goreng. Lainnya di mana? Sekarang gini, Itu, tidak mungkin Bang, tubuh Ikan manusia. gorengnya ikan goreng kemuliaan itu. Sekarang gini bang cuma ya. Jadi Ketika tubuhnya mulai berubah jadi menanti-nanti kemuliaan tubuhnya. Yesus. Ini Apa aja deh makan John, ikan pertanyaan goreng saya sebelum kemuliaan? tidur. Anak Maria, Bang Andi aja. John, anak Maria sekarang ada di mana John? Anak Maria, maksudnya Anaknya Maria itu loh yang pernah dilahirkan, digendong, disusui, kemana sekarang? anak Maria itu kan memakai tubuh kemuliaan. Dia di mana sekarang berada? Dia bersama Allah Bapa. Oke. Anak Maria masih ada di mana sekarang? Saya sekali lagi. Ya, Anak Maria sekarang ada di mana? dia bersama Allah Bapa. Oke. Jadi yang bersama anak Bapak itu masih anaknya Maria? Yang bersama Allah Bapa itu firman yang menjadi daging itu. Iya, anak Maria sekarang ada di mana? Ya ada di surga lah. Berarti Tuhanmu anak Maria. Berarti Tuhanmu anaknya Maria. Kena kepalamu John. Ya, Jadi Tuhanmu anaknya Maria.
Tuanku anak Allah. Anaknya Maria. Anak Allah. Udah aja. Bang Endi, Kena kepalanya Bang John ini. Bang Endi, kan udah aku jawab kemarin. Bang Endi, kalau memang Iya. tuanku anak Maria. Bang John,